Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Azmi Darmansyah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, mengajak ke seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk menyaksikan MUBA Expo dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun MUBA yang ke-67 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober sampai 2 November 2023. Diharapkan dengan adanya MUBA Expo bisa meningkatkan sektor industri perdagangan, pariwisata, serta UKM yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Bangkit bersinergi menuju MUBA Lemi Baju. Kami tunggu di stand Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di stand Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Di sini kita dapat memberikan informasi seputar kesehatan, baik ibu hamil, posyandu, ibu bersalin, anak-anak, dan kesehatan-kesehatan lainnya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Sobat Sehat yang sudah mengunjungi stand kami. Mudah-mudahan stand kami dapat bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya pada ibu hamil yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Halo Sobat Sehat, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sedang bersama dengan Ibu siapa? Widya. Ibu Widya. Ibu Widya lagi hamil ya, Bu ya? Saat ini hamil anak keberapa, Ibu? Anak pertama. Anak pertama. Usia kehamilannya, Ibu? 5 bulan 2 minggu. 5 bulan? 2 minggu. 2 minggu ya. Silakan Ibu, nanti silakan untuk mendapatkan informasi dahulu di sini. Nanti kita bisa komunikasi lagi, menjelaskan apa yang Ibu dapat setelah berada di sini ya. Kalau lagi hamil keputihannya tidak berbau tapi banyak, ada apa ya? Kalau keputihan berbau gimana, Bu? Kalau ada keputihan berbau ketika hamil, warnanya apa, Bu? Putih biasa, tapi agak bau ya. Baunya bau khas gitu ya. Tapi warnanya masih putih. Putih. Kalau warnanya masih putih tidak apa-apa, Bu. Cuma Masih normal ya? mungkin personal hygiene, artinya kebersihannya, Bu, yang harus dijaga. Setiap ibu habis buang air kecil, nanti celana dalamnya diganti. Kemudian jangan sampai lembab. Sebelum pakai celana dalam, dibersihkan dulu, Bu, dikeringkan dulu baru pakai celana dalam. Kalau enggak ini setiap kita buang air kecil atau buang air besar, kita bawa tisu aja. Jadi biar daging kita tidak tetap terlalu kering. Oh, jadi standby Tapi, tisu ya? kalau misalnya warnanya sudah kuning banget atau kehijauan, terus baunya khas, Ibu harus konsul lagi ke dokter ya, karena harus minum obat. Pertama ya, Bu, sudah pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di benak Ibu. Bagaimana proses kehamilan, bagaimana nanti proses kelahiran anaknya ya. Kebetulan saya juga seorang bidan, jadi silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan dari masalah kehamilan atau proses persalinannya nanti. Saya ini kemarin dibilang katanya untuk usia kandungan 5 bulan udah besar katanya, takut jadi. Pas USG ya. Bukan sih, omongan rekan-rekan kerja gitu. Kerja ya. Bukan pas pemeriksaan. Bukan. Sudah pemeriksaan ke dokter? Kemarin pas 4 bulan baru masuk pangkal. Masih normal katanya. Ya. Tapi kalau nanti coba Ibu periksa dulu deh, karena yang kita lihat belum tentu sesuai dengan asli setelah diperiksa. Karena takutnya nanti Ibu takut kegemukan, justru malah asupannya kurang vitamin, akhirnya kurang gizi. Anak-anak sekarang dari hamil itu sudah harus kita cukupi asupan gizinya, Bu, selama kehamilan, supaya nanti tidak terjadi kelainan-kelainan pada anak kita. Ya. Jangan takut kegemukan, kalaupun nanti anaknya kegemukan tidak apa-apa. Sekarang kan zamannya sudah canggih. Kalau memang tidak bisa lahir normal, sudah bisa dilahirkan secara operasi kalau memang terlalu besar bayinya. Tapi insya Allah sih kayaknya masih normal deh, Bu, kalau untuk usia 5 bulan. Iya, karena ya belum dicek untuk trimester kedua, cuman takut aja gitu kan. Karena juga kandungan yang saya minum juga
yang normal umum aja dari resep-resep puskes kayak gitu kan, kayak asam folat, kayak cuman itu kan. Kasih vitamin E nggak dari puskesmas? Kemarin sih cuman dapat kayak asam folat sama santobion penambah darah kayak gitu. Sangobion ya? Boleh. Sehari satu ya Bu? Sehari satu. Ibu hamil, selama hamil kan 90 hari. Iya. Jadi harus minum tablet FE selama 90 hari. Jadi 90 tablet FE ya selama kehamilan. Berarti itu tambah lagi ya, saya beli di Iya, luaran. Ibu periksa lagi ke tempat kesehatan terdekat, bidan atau puskesmas. Nanti minta lagi vitaminnya. Biasanya dikasih untuk 30 hari kan? Langsung ya? Iya, sehari satu. Jadi Bu, selama kehamilan tadi 90 hari ya. Jadi kita harus minum FS 90 tablet. Penting sekali. Sehari satu tablet. Iya, sehari satu tablet. Minumnya kalau bisa siang-siang. Kalau misalnya terasa mual, ada efek samping, silakan diminum malam hari sebelum tidur. Oh, kalau satu hari itu sebelum tidur aja? Ya, jadi kan inget kan sebelum tidur minum obat, jadi nggak kelupaan. Karena sekarang anak-anak itu harus bebas stunting. Stunting itu tuh asalnya apa? Awalnya karena di dalam kehamilan Bu, tidak ada perhatian, tidak ada pemberian vitamin kepada ibu, kurang nutrisi ya? Ya, kurang nutrisi. Makanya saya justru malah jadi khawatir kalau ibu bilang, kata teman saya kayaknya sudah kegemukan. Akhirnya jadi dari bentuk perut katanya sudah kegemukan. Akhirnya jadi ibu ngurangin makan. Nah, itulah tadi yang mitos sebetulnya. Ya. Belum tahu, belum tentu ya. Tapi kalau ibu memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan, ke puskes atau bidan atau dokter, kan jelas ya, mereka ada pengukuran khusus untuk berat badan bayi yang ada di dalam kandungan sesuai bulan ya. Sesuai bulan, jadi tahu betul-betul. Oh, ini memang sehat. Oh, ini kelebihan atau kekurangan berat badan harus dikurangi atau ditambah. Ada lagi mungkin karena itu kan yang pertama nih pasti banyak sekali pertanyaan sama kayak saya dulu juga. Iya, baru pertama jadi takut kayak gitu kan kalau nanti kurang asupan kayak gitu, apalagi notabene suami kerja jauh ya, jarang pulang. Jauh. Jadi iya, 20 hari ketemu, 10 hari baru itu 20 hari dia kerja, 10 hari baru itu. Tapi ibu udah bekerja kan? Kerja sih, honor kerja juga ya. Capek ya. Lumayan. Ini perkiraannya bulan berapa lahirannya? Perkiraan dokter kemarin bulan 2 pertengahan katanya. Ada lagi mungkin ibu yang ingin tanyakan? Itu aja, terima kasih banyak Bu Bidan. Terima kasih ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, terima kasih. Yang penting tetap makan, jangan sampai misalnya kebesaran juga nggak apa-apa, jangan sampai ibu mengurangi makan, tahu-tahu anaknya kecilan di dalam ya. Nanti takutnya ada apa-apa sama bayinya sama ibunya juga. Terima kasih Bu Bidan, terima kasih banyak. Halo Sobat Sehat, kita lagi bersama Ibu Fitri. Ya, Ibu Fitri. Ibu Fitri ini hamil anak pertama ya. Tentunya banyak hal-hal yang ingin dipertanyakan, baik seputar kehamilan maupun persalinan. Boleh. Ya, kebetulan saya seorang bidan, jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Ibu Fitri. Kira-kira kalau misalnya hamil 7 bulan ini, kira-kira kendala apa biasanya? Kendalanya sekarang mungkin yang terasa agak sesak, mungkin ya nggak nyaman. Bener, nggak bisa tidur setiap malam. Karena bayinya juga sudah besar ya. Pusing. Nanti di bulan-bulan berikutnya akan lebih sesak lagi. Kakinya juga biasanya agak kram-kram. Bener. Dengan besarnya kehamilan, otomatis otot-otot juga tertarik ke belakang. Jalan juga kalau jalan sebentar mungkin pinggangnya pegel ya Bu ya. Ke toilet terus. Iya, ke pasti toilet kan. terus. Tapi yang pasti asupan makanannya harus terpenuhi. Iya. Untuk tablet penambah darahnya Ibu sudah minum? Minum. Sudah ya? Minum. Setiap hari atau? Disarankan kita setiap hari. Setiap hari ya? Kalau 95. Ya. Tablet penambah darah itu harus kita minum selama 90 hari. Karena kita kan kehamilannya 90 hari. Jadi 90 tablet, satu harinya satu tablet. Fungsinya untuk di samping untuk persiapan lahiran, karena nanti lahiran kan mengeluarkan darah yang banyak ya Bu ya. Tapi untuk kesehatan janin yang sangat penting, untuk mencegah terjadinya kelainan-kelainan kongenital dan lain sebagainya. Jadi betul-betul harus diminum ya.
Kalau Iya. dikasih obat, vitamin sama bidan atau dokter, ibu harus minum. Siap. Supaya tidak lupa, bisa diminum malam hari sebelum tidur. Ya, pipis terus nanti kan. Iya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan seputar kayak ini kan ada pertama nih. Pasti Anak banyak pertama. lah pertanyaan-pertanyaan. Banyak sih sebenarnya. Melahirkan bagaimana, nanti mengurus bayi bagaimana gitu kan. Deg-degan pastinya. Iya, deg-degan ya. Deg-degan. Ya, tapi Karena nggak yang lama jelas lagi. jangan sampai deg-degan banget gitu ya. Jangan Harus stres ini nanti. Ya, jangan stres. Harus dijalanin aja gitu. Iya. Yang penting Insya Allah. makannya, yang penting makannya harus terus sedikit-sedikit aja, tapi Sering pusing sih setiap malam. Menyut. pusing, menyut ya. Memang itu bawaan. Apa kurang darah ya itu namanya, Mbak? Kemarin pernah tensi nggak? Tensinya sih normal terus tiap tensi. Dan konsultasi ke bidan atau ke dokter untuk cek HB juga, Oh, iya. hemoglobin ya. Takutnya kan nanti. Iya, takutnya nanti darahnya kurang. Tapi saya lihat dulu ya, maaf Boleh, ya. boleh. Ada mata-matanya. Angka ini bagus kayaknya. Artinya normal. Normal kan? Mungkin efek kehamilan yang Stres. besar aja kali. Terus tuh terlalu banyak pikiran. Bener, karena tiap malam nggak bisa tidur jadi Gelisah. stres. Karena hamilnya kan besar Gelisah. kan. Kalau miring ke kiri, Namanya pertama kan, jadi shock, belum tahu iya betul. apa yang terjadi kan. Terus kalau miring ke kanan juga, bayinya Sakit. ke kanan. Jadi ini kan Harus diajukan ke kiri kan ya, katanya. tapi yang bagusnya ke kiri supaya saluran oksigennya Benar. itu bisa ke janin. Nggak ada yang enak sih, Nggak ada kiri yang kanan. enak sih emang. Yang nggak boleh tuh telentang, jangan sampai telentang. Iya, susah napas kalau telentang. Miring ke kiri aja. Memang kalau kehamilan itu makin besar makin resah gitu ya. Iya, sesak Tapi napas, pusing. dengan kegembiraan menunggu lahirnya si bayi, resah itu hilang pasti. Nggak sabar lagi, tapi Nggak sabar takut lagi, deg-degan. takut. Jangan takut, gak apa-apa, jalanin aja. Yang penting asupan nutrisinya dipenuhi, Iya, ya insya kan Allah. untuk ibu sama janin. Kemudian bersihannya juga harus diperhatikan. Mulai, ini udah berapa bulan deh? 7. bulan. Masuk 8 dong berarti. Nah, sudah mulai harus membersihkan area untuk menyusui. Oh, diurut ya, dipijit gitu ya. Baby oil, tahu kan baby oil? Tahu. Nah, dikasih baby oil nanti dia akan agak kotor ya karena memang anak pertama kan ada sumbatan-sumbatan gitu. Nanti sudah sekitar 10 menit sudah dikasih baby oil, dia agak medok gitu. Bersihin pakai kapas atau kasah, dibersihin. Nanti kotorannya hilang semua. Jadi pada saat lahiran nanti asinya langsung keluar. Karena kita kan sekarang sudah IMD ya, inisiasi menyusui dini. Pada saat bayi lahir langsung disusukan ke ibunya. Jadi si bayi langsung mencari puting sendiri Iya. begitu. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat lahiran langsung nyusu langsung keluar ASI kalau rajin dibersihin. Iya. Mungkin ada lagi yang gitu ya. Cukup itu aja. Banyak kalau mau ditanya. Ya mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak. Ya, makasih, Mbak, ya. Ibu sama janinnya ya. Amin. Ya, terima Makasih kasih. informasinya. Halo Ibu, selamat sore. Saya dengan Ibu siapa? Ibu Mita. Oh, Ibu Mita. Ibu Mita lagi hamil ya? Hamil anak keberapa Ibu? Kedua. Oh, anak kedua. Anak pertamanya laki-laki atau perempuan? Sudah berapa tahun Ibu anak pertama? 3 tahun. 3 tahun. Udah besar ya? Ini udah berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan. Wah, sebentar lagi dong. Sudah SG Bu? Sudah. Apa Tapi belum kelihatan. belum Sembunyi. kelihatan juga. Berarti nanti surprise. Mudah-mudahan nanti dapat laki-laki ya Bu. Amin. Jadi cukup perempuan laki-laki. Bagaimana Ibu yang dirasakan dengan kehamilan ini? Ada Agak lebih keluhan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar kehamilan, persalinan? Agak deg-degan kalau mendekati hari persalinan. Oh gitu ya. Karena sudah lama juga bersalinnya yang anak pertama ya Bu ya. 3 tahun. Mungkin ini aja Bu, nanti sekedar masukan. Karena kan ini kan udah 7 bulan, boleh nanti Ibu siapin untuk persalinannya. Baik dari pakaian bayi, kebutuhan Ibu dan semuanya ya. Jangan deg-degan, kan udah ada kedua. udah persalinan kedua kan. Makannya nggak ada masalah ya Bu. Nggak ada. Ya, jangan ngurangin makan ya Bu ya. Harus nutrisinya harus terpenuhi untuk Ibu, untuk janinnya. Kemudian pil penambah darahnya Ibu minum terus. Pel dari dokter paling. Iya, diminum terus kan? Ya. Sehari 1. Iya. Sesuai anjuran, aturan. Iya, tapi tiap hari Ibu minum kan vitaminnya? Vitamin. Iya. Asam folat kan. Asam folat Mbak, ya, ya. penting ya. Iya.
itu harus diminum Bu setiap hari karena penting sekali untuk ibu sama untuk bayi ibu, untuk kesehatan bayi yang ada di dalam. Ya? Ya. Ada lagi mungkin kecemasan-kecemasan yang dihadapi dalam persalinan nanti? Enggak, paling itu aja. Gitu aja ya. Terima kasih banyak Bu ya. Sukses selalu, sehat selalu. Amin. Ya, mudah-mudahan lancar nanti proses Amin. persalinannya. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak. Hai Sobat Sehat. Ini kita lagi bersama Ibu Putri. Selamat sore Ibu Putri. Kita ngobrol sebentar ya Bu ya. Tadi Ibu Putri sudah selesai pelayanan kita ya dari Dinas Kesehatan. Ini hamil keberapa Bu? Yang pertama. Yang pertama. Hamil pertama juga nih. Hamilnya usianya udah ke 31 minggu. 31 minggu. Udah besar ya Bu ya. Ini kan hamil pertama Bu ya. Sudah pasti banyak sekali pertanyaan yang ingin Ibu utarakan. Terus belum lagi untuk persiapan kelahiran nantinya, apalagi ini anak pertama. Kebetulan saya juga bidan Ibu, jadi silakan jika ada hal-hal yang ingin Ibu tanyakan seputar kehamilan, persalinan, atau cara mengurus bayi nantinya, silakan. Lebih ke masalah persalinan sih Mbak. Iya, Kan gimana? pengennya kan lahirannya normal. Iya. Nah, hal apa saja yang saya mulai lakukan dari usia 31 minggu ini biar bisa lahiran secara normal gitu. Oh iya. Karena kalau sesar tuh agak ngeri. Kemarin Ibu periksa terakhir Terakhir itu normal nggak bayinya? kemarin kepalanya masih di atas tapi belum Masih di atas ya, tapi memang di usia di bawah kehamilan 34 minggu bayinya masih muter-muter Bu. Jadi nggak apa-apa, tenang aja. Mudah-mudahan nanti pada saat 35 minggu ke atas kepalanya di bawah. Untuk saat ini tidak perlu ada hal yang harus dilakukan dulu. Cuman mungkin untuk persiapan kelahiran itu sudah harus siap dari sekarang Bu. Dari baju bayi dan lain sebagainya, pokoknya harus disiapkan sekarang karena kita tidak tahu ya namanya Tuhan yang ngatur ya, karena bisa kehamilan berapa, yang penting kita udah siap. Jadi kalau tanda-tanda bahaya kehamilan atau tanda-tanda persalinan, misalnya ibu udah tahu belum? belum sih Mbak, itu belum menit Ya. Misalnya ini tanda bahaya kehamilan ya Bu ya, ada keluar sesuatu dari kemaluan kita, baik air ataupun yang berwarna ataupun bening ya. Itu nanti kita takut kalau misalnya bening tidak berbau, tidak bisa ditahan seperti air kencing gitu ya, tapi nggak bisa tahan gitu Bu, keluar terus aja. Itu berarti air ketuban. Jadi kita harus hati-hati dari mungkin kalaupun ada apa-apa itu tadi kita langsung ke rumah sakit. Makanya ibu harus sudah menyiapkan barang-barang tersebut karena kita nggak tahu ya Bu ya. Kemudian kalau ada keluar pendarahan dari vagina gitu, kemudian ada mules-mules yang terus, yang misalnya setiap 10 menit rutin gitu Bu, 15 menit, kadang nggak mulus juga, cuman pegal-pegal pinggang sini juga itu bisa, iya, tapi dia teratur Bu. Kalau misalnya sekedar pegal, hilang, sudah nggak lagi, nggak usah curiga. Tapi kalau sudah pegel, nanti 10 menit pegal lagi, 10 menit pegal lagi, ibu harus curiga, takutnya ada apa-apa. Untuk vitamin selama hamil, ibu selama ini minum kan Bu? Minum terus Mbak dari dokter. Vitamin penambah darah ya? Penambah darah tiap hari satu. Ya. Itu penting sekali Bu, vitaminnya untuk kesehatan anak kita yang ada di dalam. Bukan untuk kita saja, untuk kita tentu ya, untuk pada saat proses persalinan nanti karena banyak mengeluarkan darah, tapi untuk bayi juga mencegah dari kecacatan kelainan kongenital pada bayi, mencegah juga kesehatan pertumbuhan dan perkembangan bayi kita. Itu lagi. Satu lagi mungkin sekarang nih gerakan janinnya tuh terasa gerak terus. Oh ya. Jadi lagi duduk lagi itu dia aktif. Karena bayinya semakin membesar, perut ibu makin tipis. Jadi terasa banget pas nendang tinggal ibu lus saja, sayang diam dong kayak gitu aja. Itu bagus tapi Tanda sehat ya, yang ibu khawatir kalau kok janin saya nggak bergerak, nah itu ibu harus cek ya. Kalau misalnya dalam seharian misalnya ibu nggak ada gerakan janin itu harus cek, harus segera ke rumah sakit. Tapi kalau dia berapa menit bergerak, berapa menit nggak apa itu Bu. Tandanya sehat Mbak, insya Allah.
Ada lagi mungkin? Mungkin itu cukup Bu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Makasih juga bingkisannya Bu. Selamat sore Pak Danu. Ya, selamat sore Ibu. Ya, Pak Danu ini dari PSG 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Mungkin untuk memperkenalkan diri dari PSG kami persilakan Pak Danu. Boleh. Baiklah rekan-rekan sekalian penonton, perkenalkan nama saya Danu Parasanga, Eskap Nurse, dan basic saya sebagai perawat di PSG 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Mungkin Ya, kenapa? mungkin itu aja. Ya. Silakan Mas, mungkin ada apa yang dipromosikan untuk PSG supaya masyarakat bisa lebih familiar dengan PSG atau nomor yang bisa dihubungi. Oke, siap. begitu, Pak. Jadi 119 PSG 119 ini merupakan layanan gawat darurat Ya. yang menangani khusus kepada kecelakaan di jalan ataupun pra rumah sakit Ibu. Kalau misalnya ibu hamil misalnya mau melahirkan itu termasuk juga atau? Bisa. Itu Bisa, juga bisa dihubungi ke nomor center 0812 3000 119. Itu merupakan call center dari PSG 119. Jadi bukan hanya di layanan gawat darurat saja Ibu yang kita layani. Dia berkaitan tentang kegawat daruratan tentang kesehatan, itu bisa langsung menghubungi ke nomor call center yang sudah saya cantumkan tadi. Mungkin diulang lagi Mas. Boleh. Untuk call centernya. Untuk call centernya 0812 3000 119. Itu untuk seluruh warga Muba ya. Iya, benar Ibu. Tapi kalau misalnya kan ada beberapa desa yang udah punya ambulan desa, atau ada kriteria tertentu atau memang maksud saya tuh yang nggak ada kendaraan bisa dilayani gitu. Jadi mungkin jadi kita nih Bu, untuk di Kabupaten Musi Banyuasin, alhamdulillah kita sudah memiliki jejaring Ibu namanya. Ya, jadi untuk di setiap puskes itu kita juga sudah mempunyai staf PSG 119 di setiap puskes. Kendaraannya sudah ada ya? Kendaraan juga disediakan dari puskesmas. Jadi masyarakat apabila menelpon, jadi kita boleh menelpon ke call center, nanti kita menginstruksikan ke puskesmas ataupun ke lokasi kejadian kecelakaan yang terdekat seperti itu. Berarti sudah gampang ya diakses Iya, ya, benar, melalui Ibu. nomor itu aja. Benar, Tapi iya. semuanya sudah terjaring ke pelosok-pelosok sampai Belawan dan sebagainya itu. Benar Ibu. Selain daripada itu juga Ibu, kami juga sudah memiliki aplikasi emergency button. Itu bisa, Gimana itu, Mas? ya bisa rekan-rekan ataupun teman-teman ataupun masyarakat sekalian dapat mendownload langsung di Play Store. Oh di Play Store ya? Di Play Store sudah tersedia. Nama aplikasinya Sirene Muba Ibu. Iya. Jadi ketika kita download itu, nanti Ya. langsung ya? Ya, bisa kita beli. registrasi. Setelah registrasi nanti tercantum, terbuka aplikasi. Dia tinggal memencet yang namanya tombol EB. Nah, jadi sudah terdetek di mana posisi pasien tersebut. Jadi kita bisa, ya, jadi ketika tombol EB itu dipencet, alarm kami yang di call center, di comment center juga langsung berbunyi ya. Gitu. Langsung ditanggapin gitu. Benar. Jadi mudah-mudahan dengan begitu bisa menekan angka kematian di Kabupaten Musi Banyuasin. Benar. Iya. Dengar Mas, untuk kegiatan-kegiatan juga bisa ya, misalnya kegiatan-kegiatan yang beresiko untuk kesehatan, misalnya kayak sepak bola, kayak gitu, atau badminton, kita bisa ya panggil tenaga PSG di 119 gitu. Ya, benar sekali Ibu. Jadi kita tidak hanya menangani khusus di gawat darurat saja Ibu, tapi kita juga bisa menjalin kerja dengan lintas sektor. Seperti contoh di Spora, apabila itu kegiatan-kegiatan event olahraga, bola kaki, terus badminton, renang, ataupun kegiatan-kegiatan porprov seperti misalnya seperti itu Bu ya, itu juga bisa dilibatkan dari PSG 119. Baik, terima kasih banyak ya Siap. Mas. Mudah-mudahan PSG 119 sukses selalu dan dapat bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin. Amin. Semangat bekerja. Siap. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah berkunjung di stand Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dinkes Muba, kita sehat, kita pacagale. Segala
Indonesia.